سيدنا محمد. Beliau kan itu sudah mendapatkan isyarat, ya Syekh Asy'ari mendapat isyarat bahwa organisasi
organisasi yang akan dibangun, organisasi yang akan didirikan, nika kenging isyarat jadi disetujui. Sabab tongkat Kak Dinto adalah simbol kepemimpinan. Artepon organisasi kok kepada pemimpinnya. Organisasi yang kemudian cikal bakalnya menjadi Nahdlatul Ulama. Maka Kak Dinto beliau masih belum mendirikan, walaupun isyarat itu memang sudah ada. Di dalam tahun yang sama, Kak Dinto cuma di akhir tahun beliau ke Badal Bangkalan mengutus kembali Ki As'ad Syamsul Arifin Kak Dinto kalaban membawa tasbih. Nah, saya tasbih Kak Dinto di dalam cerita beliau sendiri bahwa Kak Dinto ekalongan kisah ke Badal Bangkalan, tidak Ki As'ad. Ki As'ad Kak Dinto tak bengal punten nalekana tantuk dek Ki Hasyim Asy'ari muka tibi. Sabab Kak Dinto jangkolan. Kenapa yang disampaikan Ki As'ad dan kaulan arema dari guru Kak Dinto ekalongan. Kaulan Kak Dinto ngatore ke ajunan semudu. Jadi tak muka jangkolan pas muka tibi. Benih pada anak-anak bangken iki lagi. Jadi Ki Hasyim Asy'ari saya mendut tibi. Nah, isyarat yang kedua Kak Dinto, tasbih Kak Dinto merupakan isyarat bahwa yang didirikan itu adalah organisasi Kak Dinto, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Tasbih Kak Dinto simbol agama. Maka pada tahun 2000 saya bersalatus sakemi ketika Kak Dinto meninggal. Saya berusaha 106 lekor, kemudian guru Ki Hasyim Asy'ari bagaimana apa minta langsung ketika dua isyarat itu sudah didapatkan, minta langsung mendirikan cangkolang guru Kak Dinto ibadah. Nah ini kak etikanya. Ke Holil Kak Dinto ibadah. Istilah pon ibadah swarga. Setelah beliau meninggal, guru Ki Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1906 lekor tabatan ke-16 Ujib beliau baru mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, saya pertama Kak Dinto Astiqotu bin Nahdlatul Ulama kalau betul yakin karena kenapa Kak Dinto prosesnya benih ban saroban. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi proses Kak Dinto yang kemudian badan kaula Kak Dinto pernah dan sering disampaikan debuna Ki Hasyim Asy'ari pasera orang se ngurus NU kalau berikhlas maka orang jeria yang tentang santri walaupun dan kaula tak pernah menduga tebuiran Pak Edi sekretaris Kak Dinto tak pernah menduga tebuiran ketua Kak Dinto Daeng tak pernah menduga tebuiran nalekana ngurus Nahdlatul Ulama kalau berikhlas maka yang pesantrenna Ki Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau melanjutkan ben tang santre enyona ki ben sengkok Arya qadina husnul khatimah amin Allahumma. Nika sebutan doa kalaban beten kaula Kak Dinto lebura kompol Kak Dinto kangkui nambai keyakinan apa badan kaula cek organisasi Kak Dinto bani organisasi ko manabi badan kaula akan menyampaikan memaparkan cek NU Kak Dinto bani ko ke mangken sudah ada 93 negara menjadi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Teti ning Arab Saudi bade, ning Amerika bade, Jepang bade, negara-negara sampai 93 negara bada NU-na. Kaula ki Nur Ibnu Laba Ikatan Pelajar NU, nika sempat katanya area logona NU bumi. Bumi ini kan dunia gitu, dunia. Ternyata sudah terbukti nalekana mulai zamannya Gus Dur menjadi ketua PBNU sampai sekarang semakin besar ya. Ternyata NU sudah menjadi milik dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tertiban di perak di Indonesia, NU Kak Dinto sudah mendunia. Panjenengan sering mungkin mendengarkan berita banyak negara-negara lain bahkan di Timur Tengah yang ingin berguru kepada NU.
Nah, Kak Dinto arobaki karomana para pendiri, para muassis Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nami lepon betul kula sateja nalikana ngereng ilmu Kak Dinto niat teki Kak Dinto nyampung sanad. Istilahpun sanad betul gaula nyampung dekat Ki Hasyim Asy'ari, nyampung dekat para ulama-ulama Engki Kak Dinto para tabi'in, nyampung dekat tabi'in, nyampung dekat sahabat, nyampung dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika siar betul gaula Ki Kak Dinto betul gaula Kak Dinto ngereng ilmu supaya betul gaula sanad teu nyampung dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kaping dua, kenapa sikap kita kepada ilmu selain yakin? Saya kaping dua Ki Kak Dinto al-ma'rifatu binahdlatil ulama. Betul kalau kudu oning kenapa ilmu, oning kenapa paham aswaja, oning katipun apa Nahdlatul Ulama Kak Dinto. Saya maksud NU Kak Dinto pada beberapa hal. Saya pertama akidah, saya kaping dua Ki Kak Dinto amaliyah, saya kaping telu Kak Dinto pada istilah pun harokah gerakan. Maka betul kalau saja saya kaping 4 Kak Dinto pada fikroh, jadi pada akidah, pada amaliyah, pada fikroh ada harokah. Mana bining akidah betul kalau berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Saya kocak singkat aswaja, benih aswaja. Aswaja ini kami di banyak aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja ini kami pas ini mencari apa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika di dalam bidang akidah betul kalau saja bermadhab kepada Abu Imam Hasan Al-Asy'ari sang Al-Maturidi. Di bidang syariat betul kalau bermadhab kepada salah satu imam yang 4 Ki Kak Dinto, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi dan Imam Syafi'i. Setong betul kalau bermadhab kepada salah satunya. Indonesia termasuk yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Manabi di luar Imam Syafi'i ini kan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab ke Imam Maliki, kepada Imam Hanafi, Hambali ini kan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mayoritas Indonesia Kak Dinto bermadhab kepada Imam Syafi'i. Karena kenapa? Imam Syafi'i salah satu imam yang 4 saya paling tengate, yang paling berhati-hati di dalam syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kaping telok di bidang tasawuf kita bermadhab kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sareng Imam Al-Ghazali. Ketiga Dinto nikah di bidang betul kaula pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiga-tiganya Kak Dinto tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya pun apa? Antara akidah, syariah dan tasawuf Kak Dinto tidak bisa dipisahkan. Misalnya berak ngalah tasawuf misalnya kan banyak kan pemahaman Islam kejawen tak apa aja pokoknya enggak, itu tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi akidah, syariat dan tasawuf. Melepon betul kalau ngereng paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mulai tidak menjadi paham yang sesat. Sebab di Barina Kak Dinto beberapa tahun yang lalu pada sitong paham Kak Dinto yang membolehkan atau istilah pun hanya sholat Kak Dinto dalam sehari semalam ini 5 kali sekalian, dan itu dikerjakan di malam hari. Pangapura Kak Dinto jamaahnya banyak, bahkan benih pera orang-orang kene pejabat pada juga. Napa pahamnya sholat 1 hari 1 malam 1 kali dan lampu dimatikan pas saja nabungkan. Nah ini kata paham sesat. Mungkin kalau tak ngereng ulama lampu dimatikan lagi bini bengkang saja nih kan pahamnya. Tetiba ngapuran nalekan yang ada lagian saya bini dengan ibu di Kak Dinto
nalekan aru saya bini atau lega ada lega pendikan pedulun aja nggak iki ganteng-ganteng peteng kan akun etangan. Nah kemudian nikah sareng MUI dibahas, ditangkap orangnya ya hukum 5 tahun nikah. Karena apa? Karena mereka tak asana ketika mengolah TV kemudian sholat nikah bernilai waktu cukup sekalian bisa noro banyak polana sekalian Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah parlonatin kaula sataja ngereng paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kalaban Badan Nahdlatul Ulama. Satrasipun gelak dan kalau menyampaikan bahwa ada akidah, ada amalia. Nikah yang membedakan kadang badan kalau di bidang amalia dengan beberapa paham yang lain, misalnya pun yang mencolok biasanya sarang Wahabi kan itu konot, sarang tak konot kan, sarang Muhammadiyah juga. Biasa pun di amalia masalah tahlil kan. Nah, dan kalau saya jaga itu semua yang kita lakukan ada dasarnya. Jadi para ulama kan itu bersanad, ilmu pun juga bersanad. Artinya pun semuanya ada sandarannya. Artinya pun badan kalau saja tak parlo badan kalau kan itu kobaten. Mau ngadepi zaman Gus Wahab, mau ngadepi orang Wahabi kan itu, mau badan kalau juga menyampaikan dalil percuma karena mereka pun didoktrin. Jadi ngangkui cangkem elek yang saya Gus Wahab. Cangkem elek kan itu beda-beda cerita. Orang Wahabi kan itu numpak taksi. Mereka numpak taksi kan itu sewa taksi anda kan itu nyampaiaki. Ini kita mau pakai AC Pak. Cuman saya Wahabi. Oh AC itu tidak ada zaman dulu. Haram. Pakai AC lah. Mereka menikah, saya supir nikah, ajaran taksi nyetel musik. Iki kiri musuh saya Wahabi. Musik haram, matikan. Hebat ya, Pak. Yang mana pun supir taksi norot gitu. Di budina nalekana dapatkan lampu merah, kapi wajah haram. Segera saya buka lapangnya Pak Tolong, saya wabinya. Silakan Bapak turun. Mobil ini tidak ada zaman Nabi Bapak, nampak tabai. Pon ngamuk saya wabini kan. Jadi kan itu mau depakan jika itu negeri jangka pelek, buru sadar mereka. Jadi pas kepihak, saya tanya kanjeng Nabi haram. Padahal tidak seperti itu di kita itu pada bid'ah hasanah, pada bid'ah dolar. Menurut kami kan itu semua bid'ah kan itu dolar. Nah ini kami pun beten gola ngereng para ulama kan itu beliau kan itu sudah ada sandaran ilmunya pada saat itu beten gola kan itu benih pas bensaromban ngereng pas dan sobong dalamnya beten. Beliau kan itu pengapura kembangan kan itu. Jadi saya nggak tahlilan kan itu sob pengapura. Umat Islam kan itu se tak biasa ke masjid, tak biasa tikir. Nikah tidak akan pernah mereka membaca kalimat-kalimat tikir. Mereka tidak pernah membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang dalam menatahlil kan itu beda bacaan Al-Quran, beda tikir, beda sholawat. Nikah pun apa? Ulama-ulama kita melakukan hal semacam itu sobaja menapa? Sobaja para umat kan itu tak biasa tikir bisa tikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya pun sahabat coba nak orang Islam gak itu. Nalaikan tahlil pun nyebut Allah. Iki napa iki? Papremani nalaikan apa tahlil benar-benar kena meninggal. Mun jek sing ada tahlil nikah. Saya preman-preman tak pernah nyebut Allah. Nikah karo mana para ulama. Namun ki mereka lajun ada tahlil cuma kanjeng Nabi. Cek tahlil gak dinto istilah pun kan ning dalam dan golongan sarwa kan pada wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nikah adalah ketipan punapan saya merupakan hal yang baik, maka akan bernilai di Allah dan akan mendapatkan pahala. Tahlilan kan itu apa rasa coba kan? Iki kan logikanya macam itu.
Al-Quran dan Al-Quran, surat Al-Falaq, Al-Quran dan Al-Quran, ayat kursi. Lillahi akhir Al-Baqarah. Dan itu ada hadisnya semua. Orang baca akhir Al-Baqarah itu ada hadisnya. Cuma ulama kan itu kemudian menyusun mulai gampang masyarakat kan itu paham. Satu jenis pada hadis baca kulhu kan itu terlalu kali pada nama hatam apaan selop. Mungkin langsung ngocak, cuman kanjeng Nabi tadi kita ada saya ngocak tahlil ketiga bisa. Tapi yang dibaca itu semuanya ada dasarnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sangat jika dinto pengapura kita akan masuk bulan puasa yang membedakan kita dengan yang lain. Nikah badan gaula tarawihna kan atau badan gaula saja bangun sunnah jamaah 2 rakaat ditambahi 3 rakaat iki kan itu witir. Nah dengan dan gaula pengapur di kalangan kita dengan di bulan atau rekor pas lacun laba-laba. Dadi biasa, enggak usah laba-laba cepet-cepet gerus cepet-cepet ke telepon dan bukan selalu di tengah-tengah, moderat. Monawit kelu ni serga sepo. Mon se sepo nika pangapura nyonyongan tolang na pangasap pas pitabit kelu amoan. Cepat kelu juga ni sepo kan tak ajapo. Tapi yang sedang-sedang saja. Dengan badan mula saja pangapura milih saya cepat. Oh, nih si mahbub nika lajeng mare Fatihah maos Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Al-Baqarah sampai tamat sejam lebih. Sarakan. Belangan lengan nabi ngadaing nasi, langgar daing. Daing cepet waktu. Mari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ini nyaman saya daing. Cepat waktu. Dadi pas nyari saya cepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngereng cek bitabit cepat. Nikah yang nomor 2 yakni bagaimana kita memahami tentang paham sunnah wal jamaah. Sekapeng telur juga itu mengamalkan al-amalu binahdlatul ulama. Mengamalkan menapa ibadah dengan Nahdlatul Ulama, termasuk kita punya prinsip jika dinto al-adalah tawassut juga. Jika dinto kita punya pemikiran yang moderat. Moderat Kak Dinto tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Saya maksud tidak ekstrim kanan Kak Dinto biasanya banyak di kalangan umat Islam yang lain Kak Dinto memahami Al-Quran dan memahami hadis secara tekstual. Sehingga kemudian mereka terdoktrin badana orang-orang saya kemudian menjadi teroris Kak Dinto karena pemahaman ekstrim kanan. Memahami Islam yakni secara tekstual. Yang ekstrim kiri Kak Dinto, ekstrim kiri Kak Dinto adalah golongan orang-orang yang liberal. Liberal Kak Dinto lebih menggunakan akal atau dalil akli daripada dalil nakli. Melepon Nahdlatul Ulama, paham sunnah wal jamaah Kak Dinto seimbang, moderat antara dalil akli dan dalil nakli. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekapeng 2 Kak Dinto tawazun seimbang. Seimbang Kak Dinto artinya bagaimana ketika kita misalnya di dalam kehidupan Kak Dinto paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Kak Dinto tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat, juga bagaimana dunia kita juga istilahnya memikirkan. Yang dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita jawalatan sanasibaka minat dunia. Memang kita diperintah untuk mencari kehidupan akhirat, tapi kita
kemudian disampaikan sampai lupa katunya. Sehingga kita hanya mementingkan kehidupan akhirat, gina masjid terus, gina baik. Maka bersosial dengan adanya organisasi, memikirkan masyarakat yang miskin supaya mereka terangkat, memikirkan masyarakat yang bodoh supaya mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang bodoh. Nikah bagian dari wala tansa nasibuka minad dunia. Nah, nikah harus seimbang. Sekaping telur itu, sekaping dua tiga juga tawazun itu seimbang. Di dalam menggunakan dalil akli dan dalil akli juga seimbang. Kemarin badana COVID, pengapora COVID kemarin kan itu, Bada Basrul Masail yang membahas masalah soft saya samiter kesa. Kak Dito karena apa? Karena kejadian itu memang membutuhkan solusi. Maka tentu tak bisa hanya menggunakan dalil nakli saja, maka harus bertanya kepada yang kompeten dari sisi kesehatan dari dokter. Kenapa harus berjarak? Sebab nalekan panjenengan hasiman bakterinya akan menular mereka lain. Mon jarak sami ternika pun sudah aman. Maka Kak Dito kemudian penggunaan dalil nakli dan dalil akli dipadukan. Kemudian jangankan di Indonesia Masjidil Haram, Sabtu juga berjarak karena nikah merupakan napa? Bahasanya kan itu kembangan dan kalau nyawa. Nah, karena betul kalau jam COVID kan nyawa manusia. Maka keamanan Kak Dito tidak cukup dengan dalil nakli, maka harus dengan dalil akli. Karena apa? Karena Kak Dito merupakan proses bencana yang baru terjadi dan butuh solusi. Nah, ini yang harus dipahami bahwa harus tawazun dan kalau saja di dalam menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Saya kapeng telok Kak Dito toleran Kak Dito adalah bagaimana dan kalau saja bisa hidup damai dengan agama yang lain, dengan kelompok yang lain. Karena apa? Karena Kak Dito merupakan bagian bahwa dan kalau saja Kak Dito menjadi pembawa risalah rahmatan lil alamin. Kak Dito dan kalau ingin menyampaikan Kanjeng Nabi berpesan, man ada dimian fakot ada di pasir orang menyakiti kafir dimi kafir yang mau berdamai dengan umat Islam. Kak Dito termasuk orang senyake sengkok zaman Kanjeng Nabi, orang senyake orang kafir dimi, orang jira pada nyake sengkok. Kenapa logikanya? Mon beten kalau pada orang kafir sedamai dengan kita, dan kalau kemudian menyakiti mereka, pasti akan mencoreng agama Islam. Kecuali mereka kafir harbi, mereka adalah orang yang memang mau menyerang kita, buru beten kalau Kak Dito boleh memerangi mereka. Kak Dito harus dipahami bahwa yang dilakukan oleh Gus Dur, nikah mulai cuman Gus Dur kita kemudian terbuka, artinya terbuka pemikiran kita, wawasan kita bahwa dan kalau Kak Dito hidup damai Kak Dito di Indonesia yang majemuk Kak Dito merupakan bagian kewajiban kita supaya apa? Supaya nak foto beten kalau pakai Kak Dito tidak seperti di Timur Tengah. Makin coba di Timur Tengah peperangan, bisa anak foto beten kalau bisa asal kasakola kalaban saya, tak bisa. Bisa beten kalau hadir ke kumpulan ketika Dito, mohon peperangan. Nah, nikah harus dijaga, kerukunan harus dijaga, toleransi harus dijaga. Ketika mereka memang mau berdamai dengan kita. Nikah pada cerita pada zaman Orde Baru itu pertemuan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itu pada situng kabupaten Kiai Sereng Pendeta. Kiai Sereng Pendeta itu lambat jarang Kiai Pendeta di mobil. Tapi naksi. Nalekana pun acara selesai saja semua tokoh agama sampai Palembang. Nikah mau ke Bungurasi ngantos bis kota. Nalekana ngantos halte pengaporan. Halte Kak Dito tempat tunggu bis kota Kak Dito. Nalekana datang bis kota pendeta Kak Dito hormati kiai, ngereng kiai ajunan kagak ada.
Nah kemudian sehingga yang nalikan ongke maos Bismillahirrahmanirrahim. Pendeta nikah napa istilah pun protes Pak Kiai, ini bukan Bismillah tapi biskota sih. Jawab ya. Bendi Bismillah biskota. Jangan sehingga ya lu yang bertengok dia lain. Jika ada lebih belas, telepon biasa aja. Nalingana nih dalam tujuh kedua kan dua yang biskota kan itu. Bes aja ocon terus kan itu pada kelapa. Saya pendeta ngajak haleluya. Pendeta maaf itu bukan haleluya tapi halilintar. Biasa tak satu kan. Walaupun beda kan. Ketika itu saya pertama dan kaulah yakin akan NU, yang kedua paham tentang NU, yang ketiga mengamalkan. Telohan naga dito bahasa di lain waktu bulan apun malu nih. Nikah pada 6 nih. Ketika mengamalkan dikit pada selanjutnya. Ngereng pada kalau saja Pak Istiqomah kang hadir dekat Lailatul Ijtima sebab apa? Dalam setengah hadis kanjeng Nabi adabu kalamun betul kula hadir ketika dito man ta'allama baban minal ilmi fa huwa yaqbalu bi ya'mal bi kana afdalu min salati alfi rakaatin tatawwu'an. Pasira orang yang hadir ke majelis taklim dalam mendaga dito pada pengajian pada bab ilmu agama yang disampaikan. Dan kalau hadir Nabi Saus ngamalaki kan hadir Nabi Saus kejaran daga dito lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat. Beda akhir papas kan itu sehari semalam sholat sunat 1000 rakaat beda. Tak kira beda tekan kalau tak kuat. Jadi dan kalau kan itu ngereng pak semangat kan pun apa kan hadir ke tempat ketika itu karena kejaran luar biasa. Ngereng tetap kalau mau doa para ulama nih bulan Rejab saban kalebat bulan Saban menghadapi bulan Ramadan sareng-sareng ini. Allah